Sobat Olah Bola, welcome back di Ngolah Bola bareng gue Rizky Melia. Nah Sobat Olah Bola, seperti biasa ya, kita nanti bakalan ngobrolin tentang bola dan tentunya aku nggak sendirian nih. Ada Bung Iksan di sini. Hai, apa kabar Bung Iksan? Halo Ki, baik alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Wih, jersey-nya selalu ya. Bung Iksan selalu memakai jersey yang anti mainstream. Ini jersey mana nih Bung Iksan? Ini Tranmere Rovers, tim Liga 2-nya Inggris. Kan Premier League, Championship, League 1, League 2. Berarti kasta keempat atau kasta terakhir level profesional di Inggris. Kebetulan sponsori sama apparel lokal hitam ya. Wow, Bung Iksan gimana nih? Biasanya kan kita selalu ngebahas tentang MU ya, Liverpool gitu. Tapi kali ini pertandingan mereka ini ditunda karena Sang Ratu ya, Ratu Elizabeth meninggal dunia. Jadi pertandingannya ada beberapa pertandingan yang ditunda seperti pertandingan Chelsea Liverpool, terus ada juga Brighton dan Crystal Palace dan MU versus Leeds. Nah, kalau Bung Iksan ini melihat fenomena ini gimana Bung Iksan dengan ditundanya pertandingan ini? Satu sisi mungkin ini penghormatan terakhir ya, maksudnya monarki yang terbesar dan terlama di dunia saat ini setelah era Perang Dunia Kedua kan, atau Elizabeth II lebih dari 70 tahun, atau 7 dekade ini. Penghormatan terakhir seperti ini ya menurut saya wajar ya, karena banyak rakyat Inggris yang emang pedulilah dengan kematian Sri Ratu ya. Dan juga kalau dilihat dari penundaan Liga Inggris ini juga agaknya bisa dikatakan juga disebabkan oleh faktor keamanan ya, karena dengan antusiasme besar ketika orang-orang ingin memberi penghormatan terakhir kepada Sri Ratu. Nah, banyak operasi aparat keamanan di Inggris itu yang akhirnya tanda kutip kewalahan untuk menghadapi massa yang begitu banyak kan. Akhirnya ya yang menjadi pengorbanan ya pertandingan-pertandingan olahraga termasuk Premier League gitu kan. Pekan lalu itu benar-benar tertunda semua. Di pekan ini ada 7 game yang bisa berjalan gitu kan. Dan di luar ada 3 pertandingan tadi Rizky udah sebutkan. Itu 2 diantaranya Chelsea, Liverpool sama MU Leeds itu game yang bakal menarik masa banyak. Jadi akhirnya ditunda dulu faktor keamanan karena jelang pemakaman Sri Ratu hari Senin besok tanggal 19. Kalau untuk Brighton sama Crystal Palace ini dari 1-2 pekan yang lalu emang udah ada narasi untuk ditunda karena ada pemogokan dari ibaratnya karyawan kereta api lah di sana di wilayah setempat gitu. Meskipun sekarang karena Sri Ratu meninggal jadi pemogokannya dibatalin, tapi mungkin karena udah kudung dibatalin gitu kan, ya udah akhirnya sekalian. Padahal sebenarnya ini pertandingan yang ditunggu-tunggu pastinya ya. Betul. Jadi sebenarnya ini karena faktor keamanan ya. Nah, kalau melihat Chelsea sendiri ya, Chelsea kemarin habis gonjang-ganjing ya, tiba-tiba Todd Boehly memecat Thomas Tuchel ya, dan digantikan oleh Graham Potter. Kenapa Graham Potter yang dipilih? Mungkin menarik dari melihat penampilan Brighton and Hove Albion ya dalam 2-3 musim terakhir ya di bawah Graham Potter yang konsisten tim papan tengah sebenarnya, konsisten jadi tim papan tengah tapi punya filosofi yang jelas gitu kan, permainan menyerang dan juga pemain-pemain mediocre yang relatif bisa bertarung lah dengan baik di Liga Inggris, terutama di awal musim ini ya, bisa mengalahkan MU di Old Trafford, kejutan yang besar gitu kan, dan sekarang mereka masih masuk juga di zona papan atas seperti itu. Itu mungkin jadi salah satu pertimbangan besar Boehly memilih Potter gitu kan. Tapi di sisi lain menurut saya ini juga bisa jadi bumerang juga bagi Chelsea dan juga bagi Boehly, karena kita tahu Potter di Brighton itu ibaratnya bisa dia sekarang punya nama dan jadi salah satu pelatih asli Inggris yang beratnya bagus dan juga punya performa apik lah di tim di Liga Premier. Itu juga kan disebabkan karena keseriusan Brighton dan juga kesabaran manajemen gitu kan. Ini berbeda dengan Chelsea. Nggak ada lah pelatih Chelsea ya. Contohnya kita lihat aja sekarang Thomas Tuchel aja dipecat di awal-awal musim banget gitu kan. Meskipun relatif dia masih on track gitu kalau untuk mengejar trofi. Mungkin hanya kalah kemarin dari Dinamo Zagreb yang satu-satunya hasil mengejutkan Chelsea di musim ini gitu kan. Nah itu dia, jadi ini bisa jadi bumerang buat Chelsea. Kenapa? Karena misalnya Todd Boehly nggak cukup sabar dengan Potter, karena dia harus mengenal dulu skuadnya. Meskipun dia bawa 5 asistennya gitu kan, dari Brighton ke Chelsea, dan juga ditebus dengan harga 21 juta pounds gitu kan, Chelsea nebus itu. Tapi kalau nggak ada kesabaran dari manajemen, terus juga
memahami dengan benar apa sih keinginan Potter sendiri. Di satu sisi juga Potter harus memahami karena di Chelsea ini dia akan pegang pemain-pemain dengan ego yang besar, dan itu yang belum pernah dipegang selama ini gitu kan dalam karirnya selama melatih. Dia belum pernah megang klub yang notabene emang besar, ya, bersaing untuk menjadi juara gitu kan. Ditambah juga lagi pemain-pemain dengan nilai transfer tinggi yang tentu ruang ganti ini berbeda jauh loh dengan Brighton. Nah, itu tadi ketika kita bahas soal penundaan itu juga jadi hikmah tersendiri juga sebenarnya buat Potter. Akhirnya dia punya waktu yang lumayan panjang gitu kan, dan akhirnya baru mulai lagi di Liga Champions tengah pekan ini gitu kan, akhirnya bisa melatih. Tapi dilihat dari itu ya itu tadi, Potter tuh butuh kesabaran dari Boehly, butuh proses yang lumayan cukup panjang kalau kita melihat dari apa yang telah dilakukan di Brighton ya. Jadi kalau tujuannya untuk masa depan, untuk filosofi yang benar-benar tertanam dengan baik di Chelsea, mulai dari level junior sampai senior, seperti apa yang Potter lakukan di Brighton, itu mungkin butuh waktu 1 hingga 2 musim, mungkin musim depan lah, biar bisa benar-benar kita lihat bagaimana hasil tangan dingin Potter ini untuk Chelsea. Tapi kan Chelsea sebenarnya punya materi pemain-pemain yang bagus juga ya. Tapi yang menarik juga sebenarnya Ki, dari penundaan ini nih menarik juga ke depannya seperti apa Liga Inggris persaingan gitu kan. Karena udah 2 pekan relatif ke Chelsea, terus Liverpool, MU dan Leeds juga ini kan 2 pekan mereka nggak main gitu sama sekali kan di Liga kan. Dan ini kan nanti berpengaruh juga ke jadwal selanjutnya, karena kalau kita lihat dari jadwal setelah pekan ini kan otomatis liga semua libur, ada international break terakhir kan sebelum masuk Piala Dunia November nanti. Kalau kita lihat jadwal yang ada mulai dari Oktober sampai pekan kedua bulan November itu sudah padat banget gitu. Liga Inggris dan Liga Champions tuh Liga Champions main di pekan pertama Oktober, pekan kedua dan pekan keempat. Nah, pekan ketiga ini yang kosong diisi Liga Inggris. Terus di November cuma main 2 pekan kan. Ada pekan pertama, ada pekan kedua. Pekan pertama tengah pekannya November tuh Champion terakhir gitu kan. Pekan ke-6 di fase grup. Nah, itu dari Liga Inggris. Nah, paling yang kosong nih di tengah pekan di pekan kedua bulan November yang mungkin ini nanti laga-laga yang kemarin tertunda mainnya di situ. Nah, seandainya karena setelah itu kan tanggal 12 November game terakhir Liga Inggris dan Liga top Eropa lainnya, habis itu libur untuk Piala Dunia kan, persiapan Piala Dunia. Nah, kalau misalkan nggak bisa itu dipadatkan di situ, ya paling mungkin nanti setelah libur Natal dan setelah Piala Dunia lah itu baru benar-benar bakal padat banget tuh Liga Inggris, dan itu tentu akan mempengaruhi persaingan kan. Tim-tim yang emang relatif nggak terlalu dalam skuadnya, kedalaman skuad yang nggak cukup bagus, berpengaruh banget tuh ke depannya seperti apa. Misalnya contohnya kayak Arsenal yang selama ini, Arsenal dan MU yang selama ini emang bergantung pada starting 11 yang itu aja gitu kan. Nah, itu bakal bisa bahaya lah, apalagi mungkin nanti setelah Piala atau dekat Piala Dunia nanti pemain kelelahan, cedera gitu-gitu. Nah, itu pengaruh banget. City mungkin relatif nggak terlalu masalah ya, karena kita selama ini 2 musim terakhir udah lihat gimana mereka gitu kan. Liverpool mungkin setelah nanti badai cedera yang selesai, ada badai-badai lain yang kita nggak tahu gitu kan. Badai topan. Nah, seperti itu kan. Yang ini tentu menarik nih Liga Inggris ke depannya. Mungkin setelah Piala Dunia nanti persaingan akan berubah banyak nih dari klasemen saat ini. Oh ya Bung Iksan, Timnas Indonesia nih sekarang juga sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia U20 nih ya. Kira-kira gimana nih prediksinya Bung Iksan? Akan sejauh mana Timnas Indonesia ini melangkah? Peluangnya besar ya, targetnya kan lolos ke Piala Asia kan, Piala Asia U20 tahun depan, main sekitar bulan Maret lah sebelum Piala Dunia bulan Mei. Nah, ini harusnya kita lolos lah, karena 1 kita main di kandang, 2 skuad yang nggak banyak berubah dibanding Piala AFF U19 kemarin gitu kan, yang relatif udah lebih padu lah secara permainan. Mereka sebenarnya nggak kalah dari Vietnam dan Thailand gitu kan, cuma kurang beruntung aja kemarin kan. Nah, ini sekarang saatnya mereka secara mental sudah lebih siap, dan secara mental tahu mereka harus urutan pertama gitu kan, dan didukung bakal ribuan penonton di Gelora Bung Tomo, ya harus juara grup lah di grup F ini ya, karena lawannya selain Vietnam di laga terakhir nanti hari Minggu yang emang paling kuat, kita melawan relatif tim yang di atas kertas kita sebenarnya bisa lebih unggul, bahkan bisa cetak banyak, minimal 3 gol lah, selisih 3 gol kita bisa menang. Ada Timor Leste dan ada Hong Kong. Oke. Nah, kalau melihat skuad Timnas Indonesia U20 sekarang ini, siapa sih yang menjadi pemain kunci? Yang pasti jelas Marcelino Ferdinand ya. Melihat dia main kemarin di Persebaya pas gol penentuan dia di menit 90 injury time lah lawan PSIS Semarang, itu kan nunjukin bahwa pemain ini meskipun masih remaja karena masih di bawah 20 tahun, tapi penampilannya udah sangat dewasa gitu kan. Kalau Rizky juga perhatikan dia main di timnas senior di
kualifikasi Piala Asia kemarin itu dia bisa cepat padu dengan pemain-pemain senior kayak Klok, kayak Kambuaya gitu kan. Dan itu nunjukin bahwa emang pemain ini bakat istimewa yang emang nggak dimiliki Indonesia lah dalam beberapa tahun terakhir, karena selama ini kan ya pemain Indonesia ibaratnya gelandang bertahan gitu kan, winger seperti itu kan, atau back atau kiper seperti itu, yang regenerasi kita di posisi itu stabil lah berjalan. Tapi untuk seperti Marcelino ini pemain gelandang serang langka banget di Indonesia, karena tim-tim Liga 1 pun akhirnya pada mencari pemain-pemain asing kan untuk menutupi posisi itu. Paling dalam dekade 1-2 dekade terakhir, terutama di abad 21 ini, paling yang gelandang serang yang Indonesia punya itu terakhir Firman Utina menurut saya. Yang mungkin tahun 90 itu banyak ada Ansari Lubis, ada Uston Nawawi gitu kan, tapi setelah masuk tahun 2000-an itu kan relatif mandek kita. Setelah era Firman nih relatif nggak ada lagi nih pemain gelandang serang yang akhirnya masuk sekarang ada Marcelino, dan itu jadi harapan kita ke depannya. Dan kenapa kuncinya di Marcelino itu kita lihat di Piala AFF kemarin, ketika Marcelino cedera, nah itu lawan Thailand itu kan berubah banget tuh. Kita bisa lihat bahwa di babak kedua setelah Marcelino diganti, kita yang awalnya mainnya proaktif, agresif, menyerang, akhirnya lebih banyak ditekan oleh Thailand. Nah, itu nunjukin bahwa gimana peran Marcelo ini cukup besar di timnas U20. Tadi kita doain aja ya guys ya, semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini guys. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Silahkan tinggalkan di kolom komentar kalau misalkan kalian ada request apa nih yang pengen dibahas di next video nanti. See you guys next video, bye!